بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال شيخ الإسلام: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المسجد تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. Telah ada riwayat bahwasanya jika Masjid Nabawi itu sallallahu alaihi wasallam diluaskan, ya, direnovasi menjadi lebih luas, maka tambahan itu sama dengan aslinya, sehingga orang yang sholat di dalamnya, yakni di perluasan itu, dilipat gandakan pahala sholatnya 1000 kali rakaat. Jadi dua rakaat dikalikan 1000 menjadi berapa? 2000 rakaat. Jadi dikalikan 1000 rakaat. Kama anal masjid al-haram hukm ziyadah fihi hukm al-masjid. Sebagaimana Masjid Al-Haram kan ada perluasan Masjid Al-Haram, maka salat di perluasan itu sama dengan aslinya. Fa yajuzu tawafu fihi, maka boleh tawaf di tempat yang diluaskan itu. Wa tawaf la yakunu illa fil masjid. Tawaf tidak terjadi kecuali di masjid. La kharijan minhu, bukan di luar masjid. Ini jemaah sekalian. Walihada ittafaqa as-sahabatu ala annahum yusalluna fi as-saff al-awwal min az-ziyadati allati zadaha Umar thumma Uthman. Oleh karena itu para sahabat sepakat itu bahwa mereka salat di saf yang pertama di perluasan Masjid Nabawi yang bagian depan, ya, yang diluaskan oleh ini di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Uthman. Jadi antum kalau tahu sekarang Raudhah, ya, Raudhah di situ ada mimbar, ya kan? Di depannya itu ada tambahan Masjid Nabawi itu terjadi di zaman, dibangun di zaman Umar. Maka para sahabat salat di saf yang pertama itu di perluasan depannya Raudhah. Begitu jemaah sekalian. Nah, sekarang kenapa kok dipindah lagi ke tempat semula? Di tempat di mana Nabi SAW menjadi imam di Raudhah itu. Mungkin alasan keamanan. Karena beberapa kali imam, ya, Masjid Nabawi itu diserang sama orang gak jelas. Maka demi keamanan, untuk menjaga keselamatan imam dan keselamatan jamaah, maka dimundurin lagi ke tempat semula. Yang kedua, karena tambahan itu depannya Raudhah itu menjadi tempat lalu lalang orang-orang yang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, sehingga kadang mengganggu orang yang lagi sholat, sehingga dimundurin. Begitulah ya akhwan, ijtihad para ulama Madinah sekarang ini, sehingga
ternyata betul aman, alhamdulillah. Dan imam itu dijaga, dikawal oleh aparat dengan mudah. Itu ada di depannya dan juga di sampingnya dan di belakang. Alhamdulillah. Kemudian begitu pula di zamannya Utsman, para sahabat sholat di tempat tambahan yang ada di depan raudhah itu. Wa 'ala dzalika amalul muslimina kullihim. Dan ini adalah amalnya kaum muslimin semuanya. Kemudian falula anna hukmahu hukmal masjidihi, sekiranya perluasan Masjid Nabawi itu tidak masuk ke dalam hukum asal daripada Masjid Nabawi itu, lakanat tilka salatun bi ghairi masjidihi, tentu maka para sahabat itu salat di luar masjidnya. Ternyata mereka salat di perluasan itu. Wa ya'muruna bidzalik wa yu'maruna bidzalik. Mereka diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar dan Utsman untuk salat di perluasan itu. Termasuk masjid ini, Masjid Muttaqin. Sekiranya ada perluasan ke depan, ini bakso itu. Misalnya bakso itu dibeli kemudian dijadikan masjid sehingga ini tambah luas, maka bekas bakso itu, ruangan bakso itu adalah masjid karena sudah dibeli dan diluaskan. Misalnya seperti itu ya ikhwan. Tsumma qala, kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha huwa alladhi yadullu alaihi kalamul a'immatil mutaqaddimin wa 'amalihim. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, para imam terdahulu dan amalan mereka. Fa innahum qalu inna salatal fard khalfal imam afdal. Iya, karena mereka berfatwa bahwa salat wajib di belakang imam langsung di shaf pertama itu lebih afdal. Jelas ya Mas sekalian? Sehingga kalau salat imam itu salat di perluasan, maka makmumnya juga di salat di perluasan itu. Hadza alladhi qaluhu huwa alladhi ja'at bis sunnah. Dan apa yang mereka ucapkan dari fatwa ini, yaitu imam itu dan makmum shaf pertama dan kedua dan seterusnya di salat di perluasan, inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kana al-amru ala ahdi Umar. Begitulah yang terjadi di zamannya Umar wa Utsman radhiyallahu anhuma, dan Utsman, semoga Allah meridhoinya. Fa inna kilaihima mimma zada min kibalai al-masjid. Sebab keduanya, yakni Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, menjadi imam di perluasan Masjid Nabawi depannya raudhah itu. Fakana maqamuhu fi salawatil khams fi ziyadah. Maka kedudukan imam, yakni Umar bin Khattab jadi imam dan juga Utsman ketika salat 5 waktu di perluasan itu. Wa kadzalika maqamus shaf al-awwal. Begitu pula para jamaah yang ada di shaf yang pertama, alladhi huwa afdalu ma yuqamu fihi bis sunnah wal ijma'. Begitu pula makmum yang ada di shaf yang pertama, itu adalah shaf yang paling afdal untuk diisi, ditegakkan salat sesuai dengan sunnah dan ijma'. Wa idza kana kadzalik, jika memang demikian, fayumtana an takuna salatu fi ghairi masjidihi afdalu minha di masjidihi. Maka jelas ya, ketika para khulafa ar-rasyidin, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, salat di tambahan itu jelas itu adalah masjid, bukan di luar masjid. Wa ayyakuna al-khulafa yusalluna fi ghairi masjid. Tidak mungkin khulafa ar-rasyidin salat di luar batasan masjid Nabi. Wa ma balaghani an ahadin min as-salaf khilaf hadha. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang menentang
Berarti apa? Ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan ulama terhadap masalah agama berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' ini termasuk hujjah. Hujjah menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, bahwa ijma' ulama, kesepakatan para ulama itu adalah hujjah yang kuat. Contoh hujjah apa misalnya, ya, para ulama ijma', ya, bahwa salat 5 waktu wajib. Maka ijma' ulama itu yang mengatakan bahwa salat 5 waktu adalah hukumnya wajib, maka itu hujjah. Artinya apa? Kalau misalnya ada seorang jahil, walaupun dia menamakan dirinya ulama, mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib, maka pendapat dia itu tertolak. Karena sudah ada apa? Ijma', kesepakatan. Itulah manfaat memahami ijma', kesepakatan. Kemudian, lakin ra'aitu ba'dal mutaakhirin qad dzakaru anna ziyadah laysat min masjidihi. Tapi saya melihat ada sebagian orang belakangan, mereka mengatakan bahwa tambahan Masjid Nabawi itu bukanlah bagian daripada Masjid Nabawi. Wa ma'alimtu lahu fi dzalika salafan min al-ulama. Dan saya tidak pernah melihat ada salaf pendahulu yang mengatakan itu. Perhatikan kalimat Syekhul Islam bin Taimiyah ini, ya, dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Akhna'i. Beliau mengatakan, aku tidak mendapati seorang pun dari ulama salaf yang mengatakan demikian. Ini mengatakan bahwa tambahan itu tidak termasuk Masjid Nabawi. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan demikian. Artinya apa? Bahwa kita ini dalam beragama tidak boleh berpendapat yang itu tidak ada salafnya. Tidak ada pendahulu yang mendahului kita. Jadi harus ada salafnya, itu dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau ulama madhab yang mendahului pendapat itu. Tidak boleh seorang mengada-ngada memiliki pendapat masing-masing, sendiri-sendiri. Seperti zaman sekarang ini, ya, orang memiliki pendapat sendiri-sendiri, seolah dia mujtahid, seorang ulama mujtahid. Banyak sekali orang sekarang berpendapat sakarepe dhewe, ya. Dan yang ajib, orang-orang yang berpendapat tanpa bimbingan, tanpa ada salaf sebelumnya, itu dipuji-puji oleh pengikutnya, dikatakan bahwa dia sangat cerdas, bahwasanya ilmunya tinggi dan lain sebagainya. Ajib, ya. Kalau kita perhatikan, mereka ini sudah terpengaruh dengan filsafat, ya, terpengaruh dengan buku-buku filsafat. Memangnya para sahabat filsuf? Apakah para sahabat itu ahli filsafat? Sehingga banyak orang zaman sekarang ini bangga dengan ilmu filsafat. Allah musta'an. Itu antum lihat di medsos, sembarangan orang berbicara sekarang, berijtihad seolah-olah dia adalah Imam Syafi'i yang punya pendapat sendiri. Kadang dia bikin tarekat sendiri, dia bikin tarekat sendiri, punya pendapat sendiri. Alangkah banyaknya mereka sekarang. La katsarahumullah, semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Ada tarekat ini, pengikutnya jutaan.
Tarekat ini pengikutnya jutaan, tarekat ini pengikutnya ratusan ribu. Allah Ustaz. Kemudian berikutnya kata penulis hafizahullah, salatul jamaah fi ghairil masajid. Di antara kesalahan adalah salat berjamaah di luar masjid. Yadunnu katsir min al-battalin hina ijtima'ihim fi majalis ad-dunya wal khawd bi haqq batil fi umuriha wa yahinu maw'id al-adhan anna salatahum fi nadihim da'ak tusqitu anhum al-jamaah fil masjid. Ini kebanyakan orang-orang yang malas ketika mereka berkumpul di majelis-majelis dunia, ya, dan mereka bercengkrama di situ, baik benar atau batil dalam urusan dunia. Ketika memasuki jam adzan, mereka sholatnya di tempat itu. Mereka menyangka bahwa itu menggugurkan kewajiban salat jamaah di masjid. Wa annahum yanaluna thawabal jamaah. Mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan pahala jamaah. Kama law sallauha fil masjid. Seperti mereka salat di masjid. Itulah persangkaan mereka. Walau lam yakun yab'udu anhum illa amtaran yasira. Padahal masjid itu jaraknya cuma beberapa meter saja. Qala al-Hafidz Ibn Hajar, berkata Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa qad ja'a an ba'd as-sahabati qasru at-tad'if ila 25 على التجميع أي في المسجد الجامع وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ada sebagian pendapat dari sahabat bahwasanya dilipat gandakan salat jamaah pahalanya itu 25 derajat. Ada lagi riwayat 27 derajat. Bahwa itu adalah salat jamaah di masjid jami' atau masjid umum atau masjid wakaf kalau zaman sekarang. Iya. Iya, itu jamaah sekalian. Warawa Sa'id bin Mansur bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dengan sanad yang hasan. An Aus al-Mu'afiri, annahu qala li Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ara'aita man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalla fi baitihi. Kata Aus al-Mu'afiri, seorang tabi'i, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bagaimana pendapatmu seorang yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, tapi dia sholat di rumahnya dan dia laki-laki, ya? Qala hasanun jamil. Iya, bagus. Qala fa in shalla fi masjidi ashiratihi, bagaimana kalau sholat di masjid keluarganya, masjid kaumnya? Maka Abdullah menyatakan 15 salat. Dia mendapatkan 15 kali derajat salat atau 15 kali salat. Qala fa in masya ila masjid jamaah fa shalla fi, bagaimana kalau dia salat di masjid umum dan dia salat di situ? Qala 25. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia mendapatkan 25 derajat atau 25 kali salat. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 135. Qultu, kata penulis hafizahullah, wa hadha madhhabul Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini adalah pendapatnya Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Ayat ini yaitu annal ahadits al-warida fi fadl jamaah, bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan pahala salat berjamaah maqsuratun ala man jama'a fil masjid, itu maksudnya adalah salat berjamaah di masjid, duna man jama'a fi baitihi, bukan orang yang salat di rumahnya.
sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, kemudian Irsyadus Sari, kemudian Lami'ud Darari. Iya, wa ila hadza dhahaba ba'dul fuqaha, dan ini juga pendapatnya adalah pendapat ahli fikih. Jadi misalnya ada orang sholat jamaah di rumah ya kan, maka dia tidak mendapatkan pahala 25 derajat atau 27 derajat. Qala Ibnu Nujaym, man jama'a bi ahlihi la yanalu thawabal jamaah. Barang siapa yang sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah illa idza kana li udhrin, kecuali ada udzur. Apa udzurnya misalnya? Hujan ya akhi. Iya. Maka dia qomat, kemudian sholat berjamaah bersama keluarganya. Ketika sudah 2 rakaat sholat, hujan berhenti. Bagaimana nih? Ya lanjutkan sampai selesai ya kawan. Masa antum mau batalkan? Ya, begitu. Nah, mengenai hujan di sini, apa definisi hujan sehingga menjadi udzur bolehnya sholat di rumah? Ya, Syekh Sulaiman Ar-Rahili pernah ditanya masalah ini. Maka beliau mengatakan, pokoknya antum keluar itu basah. Iya, karena kena hujan, baik gerimis atau lebat, itu hujan, maka boleh sholat di rumah. Begitulah ya. Kemudian wa ta'iyatu maqulnahu, dan dikuatkan apa yang kita sampaikan, yaitu bahwasanya sholat berjamaah itu hanya didapatkan pahalanya dengan sholat di mana? Di masjid. Nah, idza alimta anna al-jamaah fi nadhari syari' takun fil masajid dun al-buyut. Jika kau sudah mengetahui bahwa pahala sholat jamaah itu menurut pandangan syariat, itu pahalanya ada di masjid. Ya, jamaah itu, sholat jamaah itu, bukan di rumah-rumah. Bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan kan khusus, mereka sholat di rumah itu pahalanya sama dengan jamaah di masjid, walaupun dia sholat sendiri di rumah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah wanita itu lebih baik buat mereka untuk sholat wajib. Wa inna sahabah ridwanullah alaihim idza tami'u fi idrakil jamaah lam yakunu yusalluna fil buyut. Sebab para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, bahwa mereka ketika ingin mendapati pahala salat jamaah itu, mereka tidak salat di rumah. Wa kanu yadhabuna ilal masajid, mereka pergi ke masjid-masjid. Fa in fatatumul jamaah sallauha fil buyut. Nah, ini dia. Jika mereka telat, ya, karena ada sebab uzur, sehingga ketika datang ke masjid sudah selesai, maka mereka balik ke rumah, salat di rumah. Sebagaimana dibawakan oleh Syekh Al-Albani riwayat dari Ibnu Abbas dan riwayat dari Anas bin Malik. Jadi kita mendapati Nabi sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Anas bin Malik pulang salat di rumah karena telat, tidak salat di masjid. Kenapa? Ya ada uzur. Uzur itu banyak ya kawan. Antum pernah nggak ketika qomat sakit perut? Pernah nggak antum? Iya. Pernah kan? Akhirnya antum masuk toilet kan? Lama lagi. Begitu selesai wudu, setelah itu datang ke masjid, salam sudah. Sudah antum sholat di rumah. Boleh begitu. Allah musta'an. Baik. Kemudian fajama'atuhum lam takun illa fil masjid. Maka pahala jamaah mereka itu
Tidak ada kecuali di masjid. Walam takun fil bait illa salat munfaridah. Dan tidaklah para sahabat itu salat di rumah kecuali salat sendiri. Karena ada uzur telat. Begitu ya. Wa qad taghayyara al-'urf fi zamanina. Tapi kebiasaan itu sudah berubah di zaman kita. Kata penulis, faja'ala ba'dul mutarafihina yajma'una fi buyutihim. Sebagian orang-orang yang mereka itu sholat berjamaah di rumah-rumah mereka. Ini dijelaskan dalam Faidul Bari. Wallahi ya ikhwan, kitab-kitabnya penulis ini saya belum punya ini. Faidul Bari. Kemudian ini Al-Ashbah wan Nadhair. Kemudian ini Lami' ad-Darari. Saya belum punya. Irsyad as-Sari. Saya belum punya. Begitu ya ikhwan. Penulis ini namanya Masyhur bin Hasan Salman. Dia muridnya Syekh Al-Albani. Tadi malam saya baca, beliau mengatakan semenjak tahun 1984 dia lulus S1 Syariah. Maka beliau punya kebiasaan hampir tiap hari ya, kalau tidak keluar kota dan tidak ada kegiatan yang lainnya selain sholat 5 waktu, maka beliau mulai ba'da subuh, ya ini selesai sholat subuh dan berzikir di masjid dan sebagainya, selesai sholat syuruk, pulang ke rumah, maka beliau ada di perpustakaannya pribadi sampai isya, baca kitab. Ini yang mengarang buku ini, Syekh Masyhur mengatakan demikian. Beliau terus mengatakan, wallahi aku tidak pernah melihat maktabah syamilah. Maktabah syamilah itu adalah aplikasi yang isinya ribuan kitab. Jadi dia kalau menulis buku, rujukannya itu bukan dari aplikasi yang biasa dipakai oleh para pelajar S2, S3 yang bikin tesis. Itu ngambil dari mana? Bukannya tidak boleh ngambil dari aplikasi itu. Itu tujuannya untuk membantu saja. Tapi yang bikin tesis itu harus melihat langsung di buku cetakannya. Jadi itu yang ada di aplikasi itu hanya membantu. Membantu sekali. Karena di dalam aplikasi Maktabah Syamilah itu ketika antum mencari sebuah hadis, maka akan ketika antum klik satu kata begitu, muncul hadis itu di tampilan layar itu laptop, dan disebutkan di situ riwayat siapa saja yang meriwayatkan. Maka talib itu, pelajar itu melihat itu, ngecek di buku aslinya. Dia menulis berdasarkan jilid dan halamat dan nomor hadis yang ada di buku, bukan yang ada di aplikasi. Jelas ya kawan. Tapi Syekh ini yang ngarang buku ini, dia bilang saya tidak pernah melihat maktabah syamilah. Maksudnya dalam mengarang buku atau mentahqiq sebuah buku, dia tidak mengambil bantuan dari aplikasi. Dia langsung melihat buku cetakan yang asli atau manuskrip yang belum dicetak. Beda kelasnya ya kawan. Begitulah ulama itu seperti itu ya. Wah, beliau itu tawadhu'nya Masya Allah ya. Itu Syekh Masyhur Masya Allah, hafizahullah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jama'ah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhaifa. Salatnya seseorang berjamaah di masjid dilipat gandakan daripada salat di rumahnya
atau di pasarnya 25 derajat atau 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda, yang demikian itu jika dia berwudu, yakni di rumahnya. Fa ahsanal wudu, dan dia memperbagus wudunya. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid. La yukhriju illa salat, tidak ada tujuan dia keluar dari rumah itu ke masjid kecuali mau salat wajib atau sunnah. Ya sunnah afdalnya di rumah, tapi kadang gak nutut waktunya kalau salat sunnah di rumah, maka dia salat di masjid. Lam yakhtu khutwah, tidaklah ketika dia melangkahkan satu kakinya itu, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu langkah berikutnya satu dosa. Begitulah seterusnya. Bagaimana kalau naik kendaraan karena uzur, rumahnya jauh, seperti kita orang ini sana Bukit Senggaling. Baik, kalau kita orang kesini naik jalan kaki, jam berapa kita orang jalan kaki ya? Jam 3 cukup nggak kira-kira? Gak cukup kayaknya. Aduh loh ya, ya. Maka kita harus naik kendaraan ya. Semoga Allah kumpulkan itu semua, putaran roda 360 derajat, ya, itu dianggap sebagai satu langkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iya, jadi satu putaran roda 360 derajat diangkat derajat 1 derajat. 360 putaran lagi berikutnya diampuni satu dosa. Idza shalla lam tazal malaikatu sholli alaih. Jika dia salat, ini salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah atau salat wajib, maka malaikat mendoakannya. Madama fi musallahu, selama dia dalam salat atau menunggu salat. Ya, misalnya ada orang selesai salat maghrib atau seperti ini isya, ya, subuh, yang kita sedang pengajian. Yang paling zen itu maghrib isya ini ya. Ketika selesai salat maghrib, pengajian sampai isya, berarti dia menunggu salat isya. Itu pahalanya besar sekali ya. Ya. Salatun ithri salat, intidhar salat ba'da salat, menunggu salat wajib setelah salat wajib. Kitabun fi illiyin, wa fi riwayah fadzalikumur ribat. Menunggu salat wajib setelah salat wajib itu tercatat ke dalam golongan illiyin. Illiyin itu ahlul firdausil a'la, orang-orang yang masuk firdaus, surga firdaus yang tinggi atau di bawahnya sedikit. Ya. Dalam sebuah riwayat fadzalikumur ribat, itulah ribat. Ribat itu kalau menurut syariat itu maknanya adalah berjaga di negeri, di perbatasan negeri, berjaga-jaga di perbatasan negeri muslim berhadapan dengan negerinya kafir. Itu ribat, berjaga di pos perbatasan. Nah, Nabi menyatakan bahwa menunggu sholat wajib setelah sholat wajib itu sama dengan ribat, dan pahalanya besar sekali. Ya, itu jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi, apa kata malaikat terhadap orang yang sedang ada di masjid? Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu, ya Allah pujilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Wa fi riwayah Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Wa la yazalu ahadukum fi salatin, dan orang yang sedang ada di masjid menunggu salat
dia itu dihitung pahalanya seperti sholat. Faquluhu sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja al masjid. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keluar menuju masjid. Jelas ini illatun mansusah. Ini sebab yang disebut langsung oleh Nabi. Fala yajuzu ilgha'uha. Tidak boleh dihilangkan ini. Wa hina idzin ikhtassu tadhif al-ajr biman ataha min al-bu'd. Maka ini khusus bagi pahala berlipat ganda salat jamaah itu bagi orang yang datang ke masjid walaupun rumahnya jauh. Fala yahsulu tadhif liman shalla fi baitihi fil jamaah. Maka pahala salat jamaah tidak bisa didapatkan di rumah. Nah ya kawan, ada pertanyaan ya kawan? Sudah terbit matahari. Ya. Berbicara masalah dari salaf tadi. Kenapa? Para salaf adalah rujukannya Rasulullah. Iya. Para salaf tidak pernah membantah atau menolak suatu apapun dari Rasulullah. Para salaf tidak pernah apa? Tidak pernah menentang atau membantah apa yang disampaikan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai menginjak pada zaman sekarang, apakah di pemerintahan negeri Arab Saudi itu rajanya itu merujuk pada para ulama dalam hal memutuskan suatu keputusan dalam negeri, ataukah sang ulama harus merujuk pada raja? Ya akhi, negeri Saudi Arabia jika dibandingkan dengan negeri-negeri muslim yang lain, maka negeri Saudi Arabia itu negeri yang terbaik jika dibandingkan kebaikannya dari sisi agama dengan negeri-negeri yang lain. Jelas di sana ada Haramain Syarifain. Ada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Di sana ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu pula di sana di Saudi Arabia, dasar negaranya itu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun di dunia ini negara yang mengumumkan rajanya atau pemimpinnya bahwa negaranya itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam, kecuali Saudi. Mana ada negara lain yang seperti Saudi? Rajanya, presidennya mengumumkan bahwa negara kami berlandaskan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Bahkan salafus saleh terang-terangan, kecuali negara Saudi saja. Kemudian di sana itu diajarkan dari mulai TK, SD, akidah Islam yang benar. Itu sulul thalatha, itu dihafal sama anak-anak SD di sana. Begitu pula kasyfus syubuhat. Antum kalau lihat di masjid-masjid di sana, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan masjid-masjid yang lainnya, itu ada halaqat Al-Quran ba'dal asar. Ba'da asar itu hafalan Al-Quran dan juga menghafal mutun. Alhamdulillah, di sana banyak markas-markas Islam yang menjadi rujukan kaum muslimin dunia. Di antaranya Jami' Islamiyah Madinah. Jelas ya ikhwan bahwa manusia dimanapun dia berada selain Rasulullah tidak maksum. Manusia itu bukan malaikat. Kalau malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Beda dengan manusia. Manusia itu tidak maksum. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Bahwa seluruh bani Adam itu banyak salah.
Cuman kita itu harus adil dan sportif ya. Jangan ada kesalahan negara lain, misalnya Saudi, dengan banyak kebaikan yang ada di sana. Begitu ada satu kesalahan langsung diekspos besar-besar. Padahal kesalahan yang ada itu juga ada di negara kita dan jauh lebih banyak. Dan juga di negara lain yang mayoritas muslim, tapi tidak pernah diekspos. Memang sengaja ada musuh-musuh yang tidak senang dengan negara tauhid, seperti Sufi, kelompok Sufi, kelompok Syiah, dan yang lainnya, liberal, itu tidak senang dengan para ulama di sana. Iya. Dan penguasa di sana, baik Raja Salman sekarang ini maupun putranya, itu masih mendatangi ulama, mencium keningnya ulama. Dan di sana Hay'ah Kibar Ulama itu anggotanya ada yang menjadi penasehat kerajaan. Masih. Ya. Nah, itu. Adapun maksiat jelas ada, baik di Indonesia maupun di Saudi maupun di mana saja di belahan bumi. Ingatlah bahwa ketika Nabi dakwah di Mekah dan Madinah, itu juga ada maksiat. Bahkan ada sahabat yang dirajam, ya kan? Sahabat yang berzina ada enggak? Adalah, itu dirajam itu. Ada hadisnya itu. Baik laki atau perempuan. Ada juga yang dipotong tangannya. Imra'atul khas'amiyah. Itu yang mencuri dipotong tangannya. Nah itu. Ala kulli hal. Nah, di Mekah ada Abu Jahal juga. Iya kan? Abu Lahab juga di mana itu? Di Mekah juga. Bahkan sampai hari ini ada juga penduduk Mekah yang tidak sholat. Dan dia belum pernah haji. Dan belum pernah umrah. Padahal deket aja jaraknya, naik mobil sudah selesai dah. Kayak sini ke mana itu? Mall itu, Matos itu, ya, atau MOG, udah situ, deket aja, pakai mobil. Tapi dia tidak sholat, tidak pernah haji pula. Orang Arab di Mekah. Nasallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kalau yang namanya maksiat ada di mana-mana. Kewajiban kita seorang muslim berdoa agar Allah tetap menjaga kaum muslimin dan juga menjaga negeri tauhid dan menjaga negeri ini, Indonesia ini. Ya, jangan sampai negeri tauhid dan negara-negara muslim dikuasai sama orang kafir. Jangan sampai. Coba antum pikir ya, kalau misalnya tahun 65 itu PKI menang, komunis menang, kira-kira sekarang ini Indonesia jadi negara apa? Komunis. Ini sepakat ini ahli sejarah ya. Seperti Anhar Gonggong itu, ketika ditanya, kalau tahun itu adalah komunis yang menang, kira-kira jadi apa negara ini? Jadi negara komunis. Mungkin masjid ini nggak ada, masjid Mutakin, kalau komunis yang menang. Kayak Cina itu, masjid-masjid dirobohkan itu di banyak tempat. Xinjiang itu di kerangkeng itu warganya, Allah musta'an. Makanya Cina diazab oleh Allah dengan COVID. Ada lagi COVID di sana. Saya pernah bikin status, ya Allah pindahkanlah musibah bencana yang menimpa kaum muslimin. Pindahkan bencana itu ke negeri kafir dan musyrikin. Terus ada yang nanya, apa boleh Ustaz berdoa seperti itu? Boleh, ada dalilnya. Nabi pernah berdoa, ya Allah pindahkanlah wabah penyakit yang ada di Madinah ini, pindahkanlah ke Juhfah. Akhirnya pindah betul itu, wabah penyakit itu pindah ke Juhfah.
Padahal Juhfa itu kan tempatnya mikot. Akhirnya orang-orang tidak lagi menggunakan Juhfa sebagai mikot, tapi mundur ke belakang, ke Rabi' sedikit. Nggak apa-apa, ya. Karena Juhfa sekarang tidak ada orang tinggal di situ, takut kena penyakit. Ya alhamdulillah, semoga bencana-bencana itu dipindahkan semuanya ke orang musyrikin yang sangat memusuhi kaum muslimin. Antum setuju nggak dengan doa itu? Setuju lah. Masa antum senang bencana menimpa kaum muslimin, sedangkan orang kafirin musyrikin yang mencaci maki Islam, mencaci maki Allah, yang menghancurkan masjid-masjid dan yang membunuh orang Islam tidak diazab? Bukankah Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau biarkan orang kafir hidup. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Jika kau biarkan tersisa, kau sisakan mereka, tidak kau azab mereka, mereka akan menyesatkan hamba. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan anak kecuali kafir dan fajir. Doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah. Turun banjir bandang, menenggelamkan semua orang kafir. Yang selamat siapa? Muslim. Di perahu, kapal. Begitu ya. Adapun masalah hidayah, ditakan Allah. Seperti Nabi pernah mendoakan laknat terhadap beberapa orang kafir. Maka turun ayat, laisa laka bil amri syai'un. Itu bukan urusanmu wahai Rasulullah. Yani apakah Allah memberi hidayah pada orang kafir atau menghukumnya, mengazabnya, itu urusannya Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi membolehkan itu doa laknat terhadap orang kafir. Waktu kunut nazilah. Jadi ya ikhwani, yang paling penting adalah kita doakan diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini. Antum doakan bangsa ini dan kaum muslimin di Indonesia agar diselamatkan oleh Allah, agar dikembalikan kepada Islam dan sunnah yang benar, dijauhkan dari kekafiran, dijauhkan dari kesyirikan, agar dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan, dijauhkan dari kesesatan, dikembalikan kepada sunnah. Wallahi saya dulu waktu SMA mendengar Syekh Sudais berdoa, Allahumma ruddal muslimin lil Islam raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah kaum muslimin kepada Islam dengan indah. Dulu waktu SMA saya mendengar doa itu. Maka alhamdulillah banyak yang kembali kepada sunnah. Yang dulunya tenggelam dalam bid'ah, akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah kepada sunnah. Iya kan? Alhamdulillah. Kalau kita nggak dapat hidayah kepada sunnah, ya udah kita orang gini-gini terus, ya. Hah? Mau tahu maksudnya? Zikirnya gini terus. Nah, itu zikirnya ahlul bid'ah seperti itu. Tidak karu-karuan saya. Tapi alhamdulillah kita diberi hidayah sunnah. Salah satu sebabnya apa? Didoakan oleh para imam. Alhamdulillah. Coba keberadaan Libya itu, masya Allah. Libya Jakarta. Libya itu ada macam-macam. Ada beberapa tempat. Libya di Jakarta, di Medan, di Aceh, Surabaya. Dulu Menteri Agama Saudi, Rektor Jamiatul Imam Riyadh datang ke Malang, menemui wali kota langsung, Pak Anton waktu itu, minta supaya ada cabang Libya di Malang. Malang diprotes sama haula, diprotes sama yang gini, tidak boleh Wahabi di sini. Akhirnya nggak jadi. Padahal keberadaan Libya itu, oh masya Allah, alumninya itu berkualitas ilmunya.
Begitulah ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Doakanlah. Kalau kita tidak bisa menyampaikan kebaikan, doakanlah kaum muslimin di Indonesia ini, karena banyak sekali orang yang tidak senang dengan kaum muslimin di Indonesia ini. Mereka ingin supaya orang Islam itu lemah dalam segala hal, diadu domba, dipecah belah, disesatkan dan dimurtadkan. Itulah yang ada di negeri ini. Assalamualaikum. Antum pernah lihat tak itu kemarin ada acara, ada beberapa orang pakai sarung, pakai sorban, datang ke gereja, nyanyi lagu-lagu rohani gereja. Itu bisa jadi itu adalah orang-orang didikannya belajar teologi Kristen. Bisa jadi mereka itu orang Kristen ya, tapi disuruh pakai sarung. Terus dikatakan bahwa ini santri, padahal bukan. Jadi antum jangan terkecoh, jangan langsung mencaci maki para santri. Bisa jadi itu bukan santri, itu adalah mereka, bagian dari orang Kristen. Begitu ya. Nasallallahu alaihi. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ردنا والمسلمين إلى السنة ردا جميلا اللهم ردنا والمسلمين إلى السنة ردا جميلا آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.